Allah berada di atas arash. Ini keyakinan Imam Syafi'i, keyakinan Imam Ahmad, keyakinan Imam Abu Hanifah, keyakinan siapa? Imam Malik bin Anas. Dan ini keyakinan yang diriwayatkan dari para sahabat, para tabi'in, dan ini yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Pak Badrus, saran saya Anda jangan berhalusinasi. Mau ikut akidahnya Ibnu Taimiyah silahkan, tetapi tidak perlu mengelabui, tidak perlu menjelaskan kepada orang-orang seolah-olah akidah Anda itu akidahnya 4 ulama madhab, seolah-olah akidahnya tabi'in dan sahabat, seolah-olah itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Padahal itu klaim Anda saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kajian Ustadz Badrus ini menjawab ketika ada orang yang bertanya, apakah pertanyaan di mana Allah akan mengakibatkan atau melahirkan banyak aliran-aliran akidah? Maka Ustadz Badrus menjawab, iya. Dan akidah yang benar ketika ditanya aina Allah atau ditanya Allah di mana, jawabannya adalah di atas arsy. Ingat, jadi kata Badrus ini ketika orang ditanya Allah di mana, jawabannya adalah di atas arsy. Begitu ya. Saya ulangi lagi biar jelas. Ketika orang ditanya Allah di mana atau aina Allah, maka Badrus menjawab di atas arsy. Ada dua hal di sini. Yang pertama, kalau menjawab di mana berarti tempat atau lokasi. Atas kalau berkaitan dengan tempat berarti arah. Artinya ketika ditanya Allah di mana, maka menjawab dua hal, arah dan tempat, kan begitu. Kemudian Badrus ini dengan begitu pedenya menjelaskan bahwa itu adalah akidahnya Imam Hanafi, akidahnya Imam Malik, akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Ahmad, dan diriwayatkan dari para tabi'in, para sahabat, dan itu sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis. Sekarang mari kita buktikan. Yang pertama, bagaimana ketika Imam Abu Hanifah ditanya ainallah atau Allah di mana? Wa qala aidan qultu ara'aita law qila ainallah ta'ala faqala ay Abu Hanifah yuqalu lahu kana Allahu ta'ala wala makana qabla ay yakhluqa al-khalqa wa kana Allahu ta'ala wa lam yakun aina. Jadi Imam Abu Hanifah ini ditanya, bagaimana pendapat Anda bila orang bertanya aina Allah atau Allah di mana? Maka Abu Hanifah menjawab, yuqalu lahu, jawabkan kepada orang itu, kana Allahu ta'ala wa la makana qabla ay yakhluqal khalqa wa kana Allahu ta'ala wa lam yakun aina. Allah itu ada tanpa tempat. Allah itu ada sebelum adanya makhluk, dan Allah itu tidak ada di mana, gitu ya. Artinya, kalau ada orang bertanya Allah di mana, kita tidak menjawab ada di satu tempat, karena Allah tidak bertempat, gitu. Orang yang bertanya Allah di mana itu sudah ada kekhawatiran atau pemikiran di otaknya bahwa Allah itu bertempat. Maka yang dijawabkan adalah Allah ada dan tidak bertempat, sehingga tidak relevan kamu bertanya di mana. Itu akidahnya Abu Hanifah. Jadi bohong Badrus itu kalau misalnya Abu Hanifah ditanya Allah di mana lalu menjawab di atas arsy, ya. Karena ketika orang ditanya di mana itu menanyakan tempat. Sama dengan kamu bertanya, tembok ini lapar apa tidak? Maka jawabannya tembok ini putih, ya, dan tidak berkaitan dengan lapar atau kenyang. Goblok, karena tembok tidak ada hubungannya dengan kenyang dan lapar. Allah tidak ada hubungannya dengan tempat, sehingga kalau kamu bertanya di mana, kamu berarti gob. Kira-kira seperti itu yang ingin disampaikan oleh Abu Hanifah, ya, kalau dalam bahasa saya, ya. Ini ada dalam kitab Al-Fiqhul Absad Domnu Majmu'ati Rosaili Abi Hanifah bitahqiqi Al-Kausari, ya. Jadi yang menghimpun tulisan-tulisannya Abu Hanifah, di mana ini sudah ditahqiq oleh Imam Al-Kausari, ya. Kemudian ini ada dalam kitab Ithafus Sada Al-Mutakin, sarahnya Ihya Ulumuddin, karya Imam Az-Zabidi. Wa qala al-Imam al-Mujtahid Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Imamul Madhhabi Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i telah berkata, manasahu, yaitu sebagaimana beliau ucapkan, innahu ta'ala, sesungguhnya Allah itu ta'ala maha tinggi, kana ada, wala makana, dan tidak bertempat. Fa khalaqa al makana, maka Allah menciptakan tempat. Wa huwa ala sifatil azaliyati, dan Allah itu bersifat azali. Jadi adanya Allah itu tidak ada permulaannya, tidak pernah tidak ada. Kama kana qabla khalqihi, sebagaimana adanya Allah itu tetap sama sebelum Allah menciptakan al makana kepada tempat. La yajuzu alaihi at-taghyiru, tidak layak atau tidak pantas, tidak boleh Allah itu mengalami perubahan fi dzatihi, di dalam zatnya, walat tabdilu, dan juga tidak layak Allah itu mengalami pergantian fi sifatihi, di dalam sifatnya. Jadi Allah itu ada sebelum membuat tempat. Allah itu ada tanpa tempat.
Sifat-sifat Allah, zat Allah itu tidak akan pernah ada perubahan. Kalau sebelum menciptakan tempat, Allah tidak bertempat, lalu menciptakan arsy atau menciptakan makhluk lalu Allah bertempat, berarti Allah itu mengalami perubahan. Itu tidak mungkin terjadi pada Allah. La yajuzu 'alallahi. Ini ucapannya Imam Syafi'i, menafikan tempat. Jadi kalau misalnya Imam Syafi'i ditanya aina Allah, di mana pertanyaan itu menanyakan Allah bertempat di mana, tentu Imam Syafi'i jawabannya sama. Kana Allahu wa la makana. Allah itu ada dan tidak bertempat. Ini mengajarkan yang bertanya bahwa Allah tidak bertempat, jangan ditanya di mana. Sekarang mari kita buktikan bahwasanya hadis Nabi menjelaskan hal ini seperti apa ya. Kita ambil dari kitab Al-Asma wa Sifat karya Imam Al-Baihaqi, itu kitab populer sekali. Imam Baihaqi mengatakan atau menuliskan wastadalla ba'du ashabina fi nafyil makani anhu ta'ala ya, biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un wa idza lam yakun fawqahu syai'un wa la dunahu syai'un lam yakun fi makanin. Kata Imam Al-Baihaqi, sebagian dari ashab kami, ashab Asy'ariyah yang mengatakan dan menafikan Allah tidak bertempat ya, fi nafyil makani anhu. Apa dalilnya? Yaitu sabda Nabi, antar zahiru falaisa fawqaka syai'un. Ya Allah, engkaulah zat yang zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Wa antal batinu, dan engkau zat yang batin, falaisa dunaka syai'un, tidak ada sesuatu di bawahmu. Itu hadisnya. Kemudian Imam Baihaqi meneruskan, wa idza lam yakun fawqahu syai'un wa la dunahu syai'un lam yakun fi makanin. Maka menurut ashab kami, sesuatu yang di atasnya tidak ada apa-apa, di bawahnya tidak ada apa-apa, oh berarti maksudnya sesuatu itu memang tidak ada di tempat, artinya tidak bertempat. Jelas ya, jelas ya. Jadi hati-hati Pak Badrus itu kalau mengklaim Imam Syafi'i lah, Imam Hanafi, Imam siapalah. Akui saja yang mengisbatkan Allah bertempat atau Allah berarah itu ya Ibnu Taimiyah gitu loh. Di atas secara arah itu Ibnu Taimiyah. Jangan disandar-sandarkan kepada ulama madhab lah, kepada salafus soleh lah, bahkan ngotot Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadisnya itu bicara Allah alal arsy istawa, bukan Allah bertempat di arsy, bukan Allah berada secara tempat di atas arsy. Kalau bahasa Indonesianya Ar-Rahmanu alal arsy istawa, Allah di atas arsy, silahkan kita bicara seperti itu, tetapi tidak diikatkan dengan tempat, tidak diikatkan dengan arah. Begitu ya. Kenapa? Karena kalau kita menolak Allah di atas arsy, dianggap kita menolak ayat. Ya, karena dipahami mereka, ketika kita menolak Allah di atas arsy seperti yang mereka pikirkan, seolah-olah kita menolak ayat. Padahal kita menolak pemahaman Anda yang mengatakan Allah di atas arsy, atas secara arah, di mana itu berkonsekuensi berarti ada di satu lokasi. Di mana ini memang akidah Anda seperti itu. Ya, akidahnya Ibnu Taimiyah kan seperti itu. Semakin tinggi kita ke atas, semakin dekat dengan Allah. Itu berarti sudah jelas tempat, sudah jelas arah. Dan itu diambil dari ulama sebelumnya, yaitu Imam Syekh Ad-Darimi ya, di mana oleh ulama-ulama yang lain memang diklaim sebagai mujassimah. Sekarang masalah tempat sudah selesai. Yang kedua, masalah arah. Apakah Allah ada di sebuah arah? Simak penjelasan berikut ini. Tulisan yang nampak di depan saudara-saudara ini atau sahabat-sahabat ini, qala jam'un minas salafi wal khalafi inna mu'taqida al-jihati ay fi haqqillahi kafirun kama sarraha bihi al-Iraqi wa qala innahu qawlu Abi Hanifah wa Malikin wa Syafi'i wal Asy'ari wal Baqillani. Kalau kita bahasa Indonesia kan, berkata sekelompok besar dari ulama salaf dan juga ulama khalaf bahwa sesungguhnya orang yang meyakini arah, yaitu maksudnya Allah ada di satu arah, dia kafir, sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Imam Al-Iraqi. Ini ada dalam kitabnya Al-Amali ya. Dan hal ini juga adalah ucapan dari Imam Abu Hanifah, ucapan dari Imam Malik, ucapan dari Imam Syafi'i, dan ucapan dari Imam Asy'ari, dan ucapan dari Imam Al-Baqillani. Dengan pernyataan seperti ini jelas bahwa akidah Asy'ariyah sama dengan akidah ulama salafus soleh. Berbeda dengan akidahnya Salafi Wahabi yang menetapkan bahwa Allah ada di atas arsy. Satu tulisan seperti ini ditulis berulang-ulang di berbagai kitab. Yang pertama ada dalam kitab Merqatul Mafatih, syarahnya Mishkatul Masobeh, juz 3 halaman 270 dan 271. Itu tulisan yang kecil itu. Ini karya Imam Mulla Ali Al-Qari, Al-Faqih Al-Hanafi. Yang kedua adalah kitab Fathul Ilahi fi Syarhil Mishkati, karya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Ini juga menyantumkan apa yang sudah saya sebutkan tadi. Ada juga dalam kitab Ad-Dinul Kholis karya Muhammad Mahmud Khattab As-Subki, juz 1 halaman 38. Ini ada ungkapan yang senada tetapi redaksinya berbeda. Tadi Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Fathul Ilah sudah mengutip ucapan yang sama. Sekarang beliau mengutip dari Imam Al-Qirafi. I'lam annal Qirafi wa ghairuhu
hakau anis Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abi Hanifah radhiyallahu anhum al-qaula bi kufril qailina bil jihati wat tazimi wa hum haqiquna bidzalika. Ketahuilah bahwa Imam Qirafi dan juga ulama-ulama yang lain telah menceritakan atau meriwayatkan pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, 4 ulama madhab radhiyallahu anhum, al-qaula, satu pendapat bahwasanya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu ada di satu arah, dan juga orang yang menyatakan bahwa Allah itu berbentuk jism, dan mereka ini adalah orang-orang yang benar di dalam hal itu. Jadi sudah jelas Asy'ariyah itu, dimana kalau di ibarah sebelumnya disebut Asy'ariyah dan Al-Baqillani, ini akidahnya sama dengan ulama 4 madhab, ulama salafus soleh. Kalau masih bertanya, beda nggak Imam Syafi'i dengan Imam Asy'ari? Ya sudah, ini jawabannya. Ya, jelas ya, Imam Asy'ari, Imam Al-Baqillani sebelumnya disebut. Tapi yang sebelumnya itu yang disebut cuma 3, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Di sini lengkap, Imam Ahmad juga disebut. Dan ini diriwayatkan dari Imam Al-Qirafi, sementara sebelumnya itu diriwayatkan dari Imam Al-Iraqi. Jadi begitu ya Pak Badrus, saran saya Anda jangan berhalusinasi. Mau ikut akidahnya Ibnu Taimiyah silahkan, tetapi tidak perlu mengelabui, tidak perlu menjelaskan kepada orang-orang seolah-olah akidah Anda itu bahwa Allah ada di atas arsy. Ingat ya, ada berarti bertempat dan di satu arah. Itu seolah-olah akidahnya 4 ulama madhab, seolah-olah akidahnya tabi'in dan sahabat, seolah-olah itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Padahal itu klaim Anda saja. Ingat, jangan halu. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.